Sosialisasi sinergi BPH Migas dan DPR RI, BPJ, dorong BBM subsidi tepat sasaran. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan berbagai upaya agar distribusi bahan bakar minyak atau BBM bisa tepat sasaran. Terbaru, BPH Migas bersama mitra Komisi 7 DPR RI mengadakan sosialisasi kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas TA 2023 yang merupakan sinergi dengan Komisi 7 DPR RI berlangsung di Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah pada 4 April 2023. Kepala Dinas PMNPPA Amil Sopailu mewakili penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi sekaligus menyampaikan sambutan. Dikatakan secara administratif, Maluku Tengah terdiri dari 186 negeri desa dan 6 kelurahan yang tersebar pada 18 kecamatan. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Maluku, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Dengan kondisi itu, kebutuhan akan migas terutama BBM sangatlah tinggi untuk pemenuhan aktivitas sehari-hari masyarakat. Dijelaskan, melalui kebijakan pemerintah, masyarakat kini telah berangsur-angsur mengalihkan penggunaan BBM dari minyak tanah atau mitan ke LPG. Sementara untuk penggunaan BBM khususnya Pertalite di Maluku Tengah masih diperhadapkan pada fenomena antrian masyarakat dalam memperoleh BBM khususnya Pertalite. Penjabat Bupati berharap kondisi ini menjadi perhatian bersama terutama BPH Migas dan PT Pertamina agar pasokan Pertalite dapat ditambah serta perlu dilakukan pengawasan yang baik agar tepat sasaran sekaligus menghindari fenomena antrian panjang. Sekretaris Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Patuan Alfon Simanjuntak, mengatakan, pemerintah memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM berjalan dengan baik di seluruh Nusantara, meski di beberapa wilayah seperti Indonesia Timur memiliki kondisi geografis yang cukup menantang. Meski Maluku memiliki terminal BBM di Wayame yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Maluku, namun faktor alam seperti gelombang yang tinggi berdampak terhambatnya proses pengiriman BBM ke sejumlah daerah di Provinsi Seribu Pulau ini. Ia mengungkapkan kuota BBM bersubsidi yang terbatas membuat pengaturan terhadap konsumen pengguna menjadi penting. Olehnya itu, BPH Migas bekerja sama dengan Pertamina berupaya memaksimalkan ketersediaan BBM dan peruntukan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima. Kalau bicara tentang stok itu, BBM ini nasional pada prinsipnya baik itu untuk solar subsidi ataupun Pertalite JBK itu cukup ya, cukup nasional ya. Untuk nasional juga untuk Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Tengah. Saya pikir untuk stok coverage day-nya cukup. Karena kita juga sudah punya peraturan BPH Migas nomor 9 tahun 2020 tentang cadangan operasional dari badan usaha, termasuk untuk PT Pertamina Patraniaga. Kita kan tahu ya bahwa BBM JBT itu bersubsidi, lalu selain subsidi ada juga kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan JBK Pertalite itu jadi tidak disubsidi tetapi ada biaya kompensasi atas selisih harga. Nah tentu untuk barang-barang yang ada subsidi atau kompensasi ini tentu BPH Migas perlu hati-hati di dalam mendistribusikan kuotanya. Senada dengan Alfon, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barens yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, BBM menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat berharap mudah dalam mengakses BBM. Harapan kita setelah ini diketok, semua pihak, lembaga, kementerian, badan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan BBM bersubsidi ini bertanggung jawab penuh. Ada yang mengawasi, ada yang menyalurkan. BPH tugasnya ini mengawasi, mengatur sedemikian rupa alokasinya sehingga turun sampai ke masyarakat tepat sasaran. Tentu tidak bisa menjawab semua, namanya ada subsidi terbatas. Yang kedua, Pertamina tugasnya adalah mendistribusikan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan sidang komite BPH. Ini aturan negara, ini regulasi, nggak bisa main-main. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa SPM, standar pelayanan minimum energi di bidang BBM. Sementara itu, menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di wilayah Maluku, pemerintah melalui PT Pertamina telah mempersiapkan pasokan BBM dengan baik agar kebutuhan energi dapat diakses dengan mudah.
Kegiatan yang berlangsung sehari ini juga dihadiri mantan Wakil Bupati Marlatu Leleuri, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah, Kadis Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Usai mengadakan kegiatan Sinergita BPH Migas dan DPR RI. Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Mercy Barens menggandeng Kementerian Perindustrian RI menggelar pendidikan dan latihan atau diklat 3-in-1 pembuatan aneka olahan berbasis ikan bagi masyarakat di Kecamatan Teon Nila Serua atau TNS. Melalui kerjasama dengan Balai Diklat Industri atau BDI Makassar, peserta diklat yang berasal dari 11 negeri desa di Kecamatan TNS itu dilatih, selanjutnya disertifikasi sesuai kompetensi dan penempatan kerja. Mercy Barens kepada wartawan mengatakan, kegiatan diklat 3-in-1 sudah digagas kesekian kalinya untuk wilayah Provinsi Maluku. Semangatnya adalah bagaimana mempersiapkan SDM yang handal guna menjawab tuntutan dunia industri dewasa ini.